Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita bersama. Pelajaran kita di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca 50 sifat wajib yang wajib kita ketahui bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin, wujud kidam baqa mukhalafatul hawa, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman, basiran mutakaliman, adam mahudus kama mumasilal hawadisi, ihtiyaj li ghairihi ta'adud ajazun karaha, jahlun maitun samam umyun bukmun ajzan mukrahan, jahilan maitan asma kaunuhu a'ma abkama, kaunuhu a'ma abkama, siddiq biduhu amanah biduha khianat, tabligh biduhu kisman, wafatana biduha bilada asfatul jaizatu, lillahi tarquli kulli mumkina, wasifatul jaizatu lirasuli aradul bashari. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu kaifal i'tiqadu bibasarillahi ta'ala, al-jawabu huwa an na'taqida annallaha subhanahu mausufun bil basari wa annahu bi kulli syai'in basir, yubsiru hatta namlata
as-saudaa fil lailatil dhalma'i wa asghara min dzalika la yakhfa an basarihi syai'un fi dhahiril ardi wa batiniha wa fawqas samai wa ma dunaha lakinna basarahu subhanahu laisa kabasarina fa inna basarana yakunu biwasitatil aini wa basaruhu subhanahu laisa biwasitati syai'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat basar. Apa itu artinya basar? Basar itu artinya apa? Maha melihat. Ini sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mustahilnya apa? Mustahilnya itu adalah umyun. Apa itu umyun? Umyun itu artinya buta. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu buta atau tidak melihat. Ini adalah sifat mustahil yang tidak akan terjadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala, bagaimana meyakini dengan sifat basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa anna taqida anna Allah Subhanahu mausufun bil basar wa annahu bi kulli syai'in basir. Cara kita meyakini dengan sifat basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat atau tersifati dengan sifat maha melihat. Wa annahu bikulli syai'in basir. Segala sesuatu itu bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang besar maupun yang kecil, yang di langit maupun yang di bumi, yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, apapun itu tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha melihat kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan kita bagaimanapun. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Tidak seperti kita. Kalau kita melihat, paling ketika kedua mata kita ini sedang melek. Tapi ketika kita sedang tertidur, ya, apakah kita bisa melihat? Kita tidak bisa melihat. Subhana man la yanamu wala yashu. Dialah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kalau kita melihat dengan apa? Dengan kedua mata. Kita juga bisa melihat, yaitu apabila mata kita ini melek. Ketika kita tertidur,
kita tidak akan bisa melihat. Tetapi kalau melihatnya Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali, laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti penglihatan kita, tidak seperti penglihatan makhluk. Kita melihat dengan apa? Melihat dengan apa? Melihat dengan kedua mata. Apabila kedua mata tidak ada pada diri kita, atau kita punya dua mata tapi buta, kira-kira kita bisa melihat atau tidak? Tidak bisa melihat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya, laisa biwasitati syai'in, tidak dengan perantara apapun, tidak seperti makhluk melihat dengan kedua mata. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala melihat, itu dengan zatnya sendiri. Wallahu a'lam hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segalanya. Paham tuh? Nah, sekarang begini. Kita melihat, kedua mata kita melihat. Apabila di malam hari gelap gulita, kira-kira kita tahu nggak? Kalau di depan kita itu ada semut hitam yang sangat kecil. Tidak, Pak? Tidak tahu. Ajib di malam hari gelap gulita, enggak ada lampu, enggak ada pelita, enggak ada penerang, ya. Lagi jalan. Di depan Ajib itu ada semut, ya, yang warnanya hitam. Kira-kira Ajib bisa melihat atau tidak? Tidak bisa. Jangankan semut yang kecil. Kadang-kadang kalau malam gelap gulita, kita lagi jalan aja, kadang-kadang ada batu di depan kita kagak tahu kepladuk, ya. Nah, itu yang namanya penglihatan manusia. Penglihatan makhluk itu terbatas. Tetapi kalau penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan perantara sesuatu apapun dan tidak terbatas. Kalau kita terbatas dengan apa? Dengan situasi keadaan. Kalau misalkan lagi terang, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau lagi gelap, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau kedua mata kita sedang terjaga atau sedang melek, kita bisa melihat. Tetapi kalau kedua mata kita sedang tertidur, kita tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Ya basiru hatta namlata saudaa fil lailatul dalma'i wa asdara min dzalika. Tuh, Allah maha melihat. Di malam hari gelap gulita, semut yang warnanya hitam. Semut kecil enggak semut? Semut kecil enggak? Semut kecil. Tahu, pernah lihat enggak semut yang warnanya hitam? Kecil banget ya. Nah, semut gula ya. Nah, semut gula yang hitam tuh. Semut yang biasa apa tuh? Yang biasa ngumpul kalau ada manis-manis tuh. Warnanya apa? Warnanya hitam. Di mana lagi adanya? Di pohon jambu. Nah, iya. Nah, di pohon jambu. Di mana lagi adanya tuh semut hitam tuh? Di mana lagi adanya? Hah? Iya, di tanah. Tanahnya di mana? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, semut yang sangat kecil, yang sangat hitam di malam hari yang sangat gelap, itu masih bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih kecil daripada itu, apa yang lebih kecil daripada semut? Kutu air. Kutu air warnanya apa kutu air? Nah, seperti itu misalkan. Kayak apa lagi yang lebih kecil lagi? Virus. Apalagi yang lebih kecil lagi? Apalagi bakteri? Apalagi yang lebih kecil lagi? Pokoknya segala sesuatu itu tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa an basarihi syai'un fil dhahiril ardi
wa batiniha. Tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah, baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di dasar bumi. Kalau kita akan melihat paling apa yang ada di depan mata kita. Ya Hijri, kamu melihat apa yang ada di depan mata kamu. Iya nggak Hijri? Kira-kira kalau nggak ada di depan mata bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Sekarang logikanya begini. Kita berada di mana nih? Berada di musola. Ya. Kira-kira kita bisa ngelihat nggak? Di bawah keramik ini isinya apa? Nggak bisa melihat. Wallahu a'lam. Kalau Allah maha melihat, baik yang ada di zahirnya bumi atau muka bumi maupun yang ada di batinnya bumi atau di perut bumi. Ya, Jordan ya. Iya, seperti itu modelnya. Wa fawqa sama'i wa madunaha, yang ada di atas langit, yang ada di bawah langit. Jordan, kira-kira bisa ngeliat nggak benda yang ada di atas langit apa? Benda yang ada di atas langit apa? Awan, mudah gampangnya. Selain awan, apalagi? Matahari, apalagi? Nah, itu baru yang kita bisa lihat. Itu juga melihatnya dari jarak jauh. Selain daripada itu, masih banyak atau tidak benda-benda langit? Masih banyak yang belum kita lihat tuh. Jadi penglihatan kita ke arah atau ke atas langit itu terbatas. Nah, kemudian di bawah langit artinya di bumi. Artinya nih di bumi. Ya, penglihatan kita juga terbatas seperti itu. Tapi kalau penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita samakan. Ya, nih, yang wanita nih. Ya, nih, yang wanita, yang banat, yang banin. Jangan kita samakan melihatnya Allah seperti melihatnya kita. Tidak sama, karena Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan, kalau kita itu makhluk. Jangan kita samakan, kita melihat dengan kedua mata. Tidak. Ya, kita melihat dengan kedua mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat laisa biwasitati syai'in, bukan dengan perantara sesuatu apapun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat dengan zatnya sendiri. Inilah pelajaran kita, pembahasan kita tentang sifat wajib bagi Allah Al-Basar, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Mustahilnya yaitu umyun, atau Allah itu buta. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.